Dan tujuannya untuk membuka ruang hari ini, terutama ketika kita datang untuk bertemu dengan Kementerian SDM. Ini terkait dengan derita yang sudah dan tengah dialami oleh warga di Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pulau Bagauni, sebuah pulau kecil yang dihuni oleh lebih dari 37.000 jiwa masyarakat, mayoritas diantaranya bergantung pada sektor pertanian, sektor perkebunan dan perikanan. Tetapi kemudian pemerintah justru memaksa warga untuk beralih dari sebagai seorang petani, sebagai nelayan, menjadi buruh tambang, saudara-saudara. Kebijakan tambang di Pulau Bagauni tidak hanya melabrak aturan dan tata regulasi, tetapi kebijakan pertama di Pulau Bagauni membuktikan betapa negara ini hanya peduli dengan investasi, tidak peduli dengan keselamatan dan masa depan bangsa itu sendiri. Kehadiran PT Demokrasi Perdana di Pulau Bagauni, anak perusahaan dari raksasa Harita Group, adalah satu dari sebagian banyak contoh soal bagaimana pulau-pulau kecil kita di Indonesia dirampas untuk kepentingan investasi. Mayoritas warga di Pulau Bagauni, kawan-kawan semua, sudah sejahtera karena perkebunan dan perikanan. Lebih dari 80% masyarakat di pulau kecil ini kehidupannya sangat tergantung terhadap sektor pertanian dan perikanan. Tetapi oleh pemerintah, mulai dari Kementerian SDM, mulai dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, justru hendak melenyapkan seluruh ruang produksi warga itu. Pemerintah setelah menerbitkan izin tambang tanpa ada persetujuan dari warga, tanpa diketahui oleh warga, lalu kemudian mereka mengotak-atik rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Celah-celah hukum ini kemudian terus digunakan untuk melegitimasi keberadaan tambang di pulau kecil Bagauni, kawan-kawan semua. Apa yang terjadi di Bagauni mau menunjukkan kepada kita betapa negara ini, bagaimana aparat pada akhirnya melakukan pengawalan terhadap investasi yang ada di Pulau Bagauni, dan seharusnya Kementerian SDM bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Pulau Bagauni dan bagaimana pola aparat yang ada di sana, pola kriminalisasi, kemudian penangkapan sewenang-wenang yang sangat menakutkan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut sungguh sangat mencengangkan ya, bagaimana masyarakat lari dari tanahnya sendiri menuju ke hutan-hutan hanya untuk menghindari penangkapan yang terjadi di pulau tersebut. Kementerian SDM harusnya bertanggung jawab karena mereka yang mengeluarkan izin untuk PT GKP. Kalau sewenang-wenang PT GKP menyuruh menangkap seseorang sangatlah menyedihkan bagi warga. Dan seharusnya itu menjadi tanggung jawab utama PT SDM. Mengapa SDM bisa mengeluarkan izin kepada PT GKP? Yang seharusnya itu tanggung jawab dari SDM. Bagaimana adanya aparat keamanan di sana bukan untuk memberikan jalan tengah bagi warga, melainkan menakut-nakuti warga. Harusnya SDM bertanggung jawab atas hal itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Yang sebagian besar ruang hidupnya dirampas untuk konsesi pertambangan nikel, kobalt, lithium dan lain sebagainya. Kita juga telah menyaksikan puluhan negara-negara kepulauan di seluruh dunia menyatakan bahwa dampak dari krisis iklim telah mereka rasakan. Jutaan orang menjadi pengungsi krisis iklim, climate refugee atau pengungsi iklim akibat dari kenaikan permukaan air laut, yang pulau-pulau kecil adalah wilayah paling terdampak. Maka jika melihat benda alam Indonesia yang lebih dari 10.000 pulaunya adalah pulau-pulau kecil seperti Wawoni, seperti
Pulau Seribu, seperti Pulau Rupat, di mana banyak sekali pertambangan-pertambangan, maka kehancuran dan kerentanan pulau-pulau kecil itu terjadi akibat dua hal. Yang pertama, pertambangan seperti yang terjadi di Pulau Wawani, seperti yang terjadi di Pulau Rupat, seperti yang terjadi di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Ditambah lagi dampak dari krisis iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas di sektor energi, yang salah satunya adalah pertambangan. Data Climate Accountability Institute menyebutkan 100 korporasi dunia menyumbang 70% emisi global. Dan dari 100 korporasi dunia yang menyebabkan krisis iklim, mayoritas diantaranya adalah industri ekstraktif, seperti industri pertambangan batu bara dan industri minyak dan gas bumi. Oleh karenanya di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kita ingin menyampaikan kalau negara berkomitmen menyelamatkan rakyat dari kerusakan, berkomitmen menyelamatkan rakyat dari dampak dari krisis iklim, hanya satu hal yang bisa dilakukan: cabut seluruh izin tambang di pulau-pulau kecil, lindungi wilayah kelola rakyat, dan jangan ada lagi representativitas atas nama investasi yang nyata-nyatanya membuat rakyatnya mati. Terima kasih. Salam adil dan lestari. Hidup rakyat. Tolak tambang Wawani. Tolak tambang di pulau-pulau kecil. Hidup rakyat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.